Sampurasun. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang meditasi. Namun sebelumnya agar jelas apa yang dimaksud dengan meditasi itu sendiri. Menurut pandangan saya, meditasi adalah suatu praktik relaksasi tubuh atau relaksasi pikiran, mengalihkan satu pikiran ke pikiran atau rasa yang lain, memfokuskan pikiran dari pikiran yang satu ke pikiran atau rasa perasaan yang lain. Itulah yang dinamakan dengan meditasi. Jadi kalau misalnya meditasi itu adalah pengalihan pikiran, sebetulnya apapun bisa menjadi meditasi. Saya seperti ini juga bisa dikatakan meditasi karena saya memfokuskan pikiran dari pikiran lain ke video ini misalnya atau ke kamera ini. Itu yang dinamakan dengan meditasi. Cuman karena meditasi itu sama dengan semedi, sama juga kalau orang Sunda mengatakan itu adalah menekung. Kenapa saya mengatakan sama? Karena baik itu meditasi, semedi, menekung itu memusatkan pikiran atau rasa perasaan kita kepada dari satu keterfokusan yang lain. Cuma karena meditasi, semedi, dan menekung ini ada hubungannya dengan pernapasan, jadi keterfokusan pikiran atau rasa perasaan kita dari yang lain itu difokuskan ke pernapasan. Itu yang menurut saya meditasi, semedi atau menekung. Jadi sebetulnya orang melakukan peribadahan, orang melakukan misalnya sholat, zikir, itu pun termasuk kriteria semedi atau meditasi. Cuman di sini meditasi atau semedi atau menekung dia memiliki keterfokusan, yaitu kepada pernapasan. Dan ini kalau menurut bahasa Arabnya dinamakan dengan zikir napas. Zikir napas ini atau semedi ini atau meditasi ini atau menekung ini yang ingin saya jajal, yang ingin saya bagi menurut teknik yang sangat sederhana sekali yang akan insya Allah saya sajikan kali ini. Nah, adapun tujuan dari pada meditasi tiada lain antara lain adalah kita agar tidak selalu terfokus ke hal-hal yang tidak baik atau kurang baik atau yang tidak mengenakan atau yang membuat kita terbebani oleh pikiran yang menyakitkan misalnya, yang menyedihkan, yang bikin kita menderita. Ini salah satu fungsi daripada meditasi. Kita alihkan agar pikiran kita berada atau tubuh kita berada dalam keadaan relaksasi, nyantai, tenang. Itu kan istilahnya bahagia. Nah, kemudian karena dengan keterfokusan itulah kita akan mendapatkan ketenangan, mengalihkan keterfokusan kita, alihkan keterfokusan kita pada nafas. Begitu. Jadi yang pertama, untuk apa gunanya? Ya kita jangan dulu istilahnya yang muluk-muluk seperti istilahnya sakti atau
apalah gitu dalam dalam pikiran kita. Yang jelas yang selama ini saya jalankan daripada meditasi ini, yang pertama saya mendapatkan kesehatan. Tubuh saya, pikiran saya lebih rileks gitu, lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang. Yang kedua, kita istilahnya mendapatkan sensasi ketenangan, kedamaian hati gitu di dalam diri kita, walaupun keadaan kita istilahnya sama halnya seperti orang lain. Misalnya tidak kita itu dalam keadaan tidak punya uang, miskin atau lainnya, tapi dengan keadaan seperti itu kita tetap dalam terkendali, istilahnya terkontrol lah gitu. Jadi yang pertama adalah kesehatan, yang kedua istilahnya kita mendapatkan sensasi ketenangan, yang ketiga kita istilahnya dapat mengontrol diri, menjaga emosi gitu, terkendali dan lain sebagainya. Maka dengan itu mudah-mudahan istilahnya dengan teknik ini kita selain mendapatkan kesehatan zohiriyah, kita pun mendapatkan kesehatan batiniah gitu. Nah, meditasi juga diharapkan kita menjadi orang yang meditatif. Jadi maksud meditatif ini adalah kita itu merenah, repeh rapih, istilah Sundanya repeh rapih, cager bager mulus rahayu berkah selamat gitu. Jadi sebetulnya bisa bisa dicirikan, bisa ditandakan bahwasanya bila kita itu memiliki musuh, selalu bersengketa dengan orang lain, bermusuhan, selalu membenci orang lain, selalu ada iri hati dan lain sebagainya di dalam diri kita, itu sebetulnya suatu pertanda bahwa kita itu sebetulnya kurang meditatif, kurang, istilah Sundanya, menetap, kurang istilahnya antara zohir dan batin kita itu kurang rapih. Jirim dan latifnya kita itu kurang rapi, kurang merenah, kurang rapih lah gitu. Itu diantaranya. Maka dengan demikian mudah-mudahan dengan meditatif ini, dengan meditasi ini kita menjadi merenah, menjadi genah, menjadi nyaman, menjadi rapih, khususnya dengan diri kita sendiri begitu. Karena kalau menurut teori kita itu untuk rapih dengan orang lain, untuk berteman, bersahabat dengan orang lain itu begitu mudah menurut teori gitu. Mudahnya bagaimana? Ya kita mesti merapihkan terlebih dahulu diri kita sendiri. Kita mesti bersahabat dengan diri kita sendiri. Karena tiada lain sebetulnya, orang lain pun adalah sama seperti halnya diri kita sendiri. Itu yang dinamakan dengan meditatif kurang lebih. Namun dalam hal ini saya pun belum tentu seperti itu. Kenapa demikian? Karena saya pun masih berada dalam tahap belajar. Maka dengan itu marilah kita sama-sama belajar meditatif. Nah, adapun cara yang akan saya suguhkan pada kesempatan ini dalam meditatif bagi kita istilahnya dalam meditasi, pertama yang harus kita lakukan kita bersuci. Kalau misalnya kita seorang muslim, ya silahkan kita kalau mau misalnya harus bersih dulu, bersih dari hadas, baik hadas besar maupun kecil. Kita mesti mandi dulu, atau misalnya kita berwudu yang pertama. Yang kedua, bila perlu kita
sebelum melakukan meditasi itu ta'ud dulu, bismillah, istighfar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita rilekkan tubuh. Kita buang dulu pikiran-pikiran yang ada yang membuat membebani hidup kita, sehingga menjadi pikiran kesusahan dan lain sebagainya, kita lupakan terlebih dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, cobalah untuk niup. Kita niup dulu seperti ini. Kalau tidak salah saya pernah berbagi tentang niup di sesi sebelumnya. Dalam praktek meniup ini kita merasakan udara yang masuk ke dalam hidung dan yang keluar. Itu dirasakan masuk dan keluarnya itu. Nah, kita lakukan beberapa kali, minimal 3 kali. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menenangkan dulu, untuk relaksasi. Menenangkan dulu pikiran, relaksasi dulu tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keadaan kaki, posisi kaki. Kalau dalam ini seperti ini ya. Jadi kaki kanan berada di luar, kita dalam keadaan bersila. Kaki kanan berada di luar, kaki kiri berada di dalam. Cuman tidak numpang gitu, tidak begini silanya atau begini. Tapi dia bergerak bebas, artinya tidak ada beban yang menindih salah satu kaki. Itu salah satu metode saya dalam semedi. Yang kedua, dalam keadaan seperti ini adalah sikap. Ini adalah sikap yang menurut pandangan saya, sikap ini adalah sembahyang. Dalam arti lain, sembahyang ini adalah kita zikir gitu, atau kita namanya zikir napas. Sembahyang ini di sini ada juga tanda salam, selamat. Ini juga merupakan simbol kita pasrah, menyembah siapa? Tiada lain. Gitu. Ini kan cuma simbol saja gitu. Tiada lain, kita sebetulnya sedang menyembah Tuhan yang Maha Esa. Itu diantaranya. Nah, setelah melakukan sikap seperti itu, cobalah untuk rileks. Ini punggung, tulang belakang harus diluruskan. Kenapa harus diluruskan? Ini kalau bengkok, lurus itu adalah bisa agar melancarkan aliran tubuh, aliran darah maksud saya. Di belakang kita akan lancar, maka keadaan punggung kita atau tulang belakang kita dalam keadaan lurus. Nah, setelah itu barulah kita merasakan nafas kita. Nafas kita keluar masuknya kita rasakan. Pikiran, rasa, dan perasaan kita alihkan dari yang tadi kita berpikiran masalah bingung, susah, pekerjaan yang membuat kita stres dan lain sebagainya. Kita hilangkan atau kita berhentikan atau kita rehat sejenak pikiran-pikiran yang lain. Kita fokus kepada merasakan nafas keluar dan masuk. Nah, seperti itu caranya. Nah, sebetulnya dalam semedi ini kita butuh waktu untuk belajar. Sebetulnya tidak perlu banyak-banyak, cukup 5 menit, 10 menit. Sebetulnya kita akan dapat mendapatkan sensasi ketenangan, nyaman, tenang, rileks gitu. Seolah-olah
pikiran tadi istilahnya yang tadi membuat kita susah dan bingung seolah-olah kita lupa. Nah, itu diantaranya karena dalam ada suatu jaminan sebetulnya di sana. Jaminannya itu adalah kebahagiaan, kenyamanan apabila kita terfokus, apabila kita khusyuk dalam menjalankannya. Cuman patokannya kita itu mesti khusyuk. Pertama khusyuk, yang kedua kita mesti terus diulang-ulang melakukannya. Tidak cukup hanya misalnya 10 menit, sehari ini 10 menit, besoknya gitu, kerutinan. Nah, dengan istilahnya satu kali kita merasakan napas, kita itu sebetulnya merasa sudah hidup. Apalagi kalau misalnya kita itu melakukan lama merasakan napas itu sendiri. Yang jelas di sini ada banyak faedah, ada banyak manfaat untuk kita setelah kalau misalnya kita mau melakukan kerutinan dalam semedi ini. Itu satu kali napas saja kita merasakannya dengan khusyuk, dengan fokus, kita akan mendapatkan ketenangan spiritual. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau melakukannya secara rutin atau dawam. Nah, itu satu hal lagi yang ingin saya sampaikan setelah tadi sebelum kita semedi, kalau setelah ta'awud bismillah misalnya. Nah, setelah itu kalau misalnya kita ada hajat, ada keinginan gitu ya, baiknya tidak memiliki keinginan, karena istilahnya tujuan kita semedi itu hanyalah menenangkan diri. Kalau misalnya tujuan kita itu diantaranya adalah itu gitu, sebaiknya jangan ada keinginan. Namun apabila ada hajat, nah setelah ta'awud bismillah tadi gitu, nah kita bisa mengemukakan masalah kita atau keinginan kita istilahnya pasrahkan. Nah, barulah setelah itu niup, ambil posisi seperti tadi kaki dan tangan. Nah, kemudian setelah itu barulah semedi beberapa menit, ya minimal 10 menit, setengah jam gitu. Atau misalnya dirasa lebih enak mau 1 jam juga silahkan, itu terserah pada kita masing-masing. Diajak enaknya aja, gimana enaknya saja gitu. Jadi kita tidak memaksa. Kalau misalnya dirasa tidak enak, ya sudahlah gitu. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya maaf, saya bukan menggurui, cuman saya mencoba berbagi dan mari kita sama-sama belajar agar sama-sama juga mendapatkan ketenangan lahir maupun batin. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.